Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di Spekulasi. Betul. Bersama kami ya, ada Syekh Roju ya. Ada Pak Kades. Enggak pakai peci gua. Oh iya betul ya. Peci ketinggalan. Ya, semoga teman-teman selalu sehat ya dan juga berkah hidupnya, senantiasa bahagia gitu. Amin. Dan juga jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, share, komen, like semuanya. Betul. Dan nyalain loncengnya nih kalau misalnya teman-teman biar tahu update kita gitu. Betul Pak Haji, Bu Haji. Jadi kembali lagi bersama kita di sini. Sebagaimana bisa dilihat oleh antum semua para jamaah. Gue sih. Kaget gue. Kaget. Baiklah sobat insaf sekalian. Luar biasa. Apa? Nggak bisa diemut tangan lu. Ya, ini kan gaya begini. Tenang. Ya, betul. Okay. Jadi kita kira-kira berbicara tentang apa ini? Iya, karena ini bisa dilihat ya, ini memang settingannya kayak Islami banget nih. Iya betul. Ada Syekh, ada Pak Kades. Kita akan berbincang-bincang. Waduh, semua bincang. Betul. Jadi berhubung belum lama ini memang ada momen khususnya bagi para umat Islam ya, Muslim. Ada sebuah momen yang dirayakan mungkin, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Nah, di mana berdasarkan sejarah dulu, Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin memang biasanya kalau lagi Isra Mi'raj itu kan ada pengajian gitu kan ya. Mana nih kuy? Kagak ada nih kuy. Tidak ada nih kuy. Kita kan bukan pengajian, kita di sini cuma apa ya, ingin membahas lah bisa dibilang. Oke, siap. Bukan bermaksud menggurui, mungkin dari yang menonton ada para guru juga yang menonton kan. Guru-guru kita, ya, kita bukan kepala sekolah kita, luar biasa. Hanya merangkum lah bisa dibilang kayak gitu. Betul. Menukil. Iya, menukil bisa dibilang begitu. Ya sebenarnya kan kejadian Isra Mi'raj itu banyak hikmah banget yang bisa diambil. Oh iya, sangat sekali. Menurut gua gitu. Sangat banyak banget. Jadi perkaranya bukan cuman kita bisa dibilang mungkin tiap tahun merayakan dan sebagainya, tapi implikasinya kan apa ya kan? Iya, dampak dari peringatan itu kita mengetahui nih perjalanan Rasulullah pada saat itu. Apa? Jadi coba boleh diceritain nggak, maksudnya pasca sama pra? Nih pra kita kan nikah. Waduh, antum memang kagak kan? Biasanya ketawa dulu apa? Ngapain ngelamar? Kan banyak prakerja juga ada. Oh iya sih. Iya, perawan. Ada berarti perawan ya. Luar biasa. Jadi juga perawat juga bisa. Jadi ini jelasin dong fase di mana sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang Isra Mi'raj itu adalah ibaratnya invitation dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Undangan ya? Undangan spesial. Kalau ibaratnya kita dari presiden misalnya begitu, cuman ini lebih luar biasa lagi. Jadi kan itu sebenarnya kejadian Isra Mi'raj, kalau yang gue baca dan gue tahu gitu, itu terjadi sebelumnya itu adalah ada yang namanya Amul Husni ya. Ya, jadi tahun kesedihan bagi Rasulullah, di mana banyak banget istri tercintanya Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Iya betul. Di mana kan kedua orang itu sangat berperan penting. Iya, berperan penting dan ibaratnya perisai bagi Rasulullah kan. Kalau Abu Thalib jadi perisai di luar waktu Rasul berdakwah, dibela kan sama Abu Thalib. Nah, istri Siti Khadijah pas Rasulullah pulang ke rumah habis dicaci maki di luar, di backup, diberi kasih sayang, penyejuk jiwa gitulah bisa dibilang sebagai seorang istri gitu kan. Dan ketika kedua orang itu meninggal, dalam arti hilang dari kehidupan Rasulullah, pasti iya, bahasa kitanya mah rada oleng lah ya. Iya udah kayak iya, ibaratnya berat lah, nyerah. Iya, berat banget dimana yang biasa ada backup dan lain sebagainya. Makanya sebelum itu Rasulullah tuh setelah kematian kedua orang tercintanya, beliau tuh berniat untuk berdakwah ke Taif. Ya, Taif. Boleh tahu Taif di mana? Taif itu kalau dari Mekah sekitar 100 kilo. Jadi tengah-tengah Madinah Mekah kalau nggak salah di situ. Iya, betul. Ibaratnya di situ ada yang namanya Bani Thaqif.
dengan harapan Rasulullah ke sana mau berdakwah karena di Mekah nih udah chaos lah. Udah nggak bisa. Udah chaos, udah kagak diterima ya ibaratnya gitu. Iya, betul. Udah nggak diterima. Jadi ekspansi dengan harapan mungkin di sana diterima kali gitu. Betul. Akhirnya beliau ke sana jalan kaki loh 100 kilo. Luar biasa. Kan zaman dulu kan. Tapi pas sampai di sana ternyata apalah daya ibaratnya bahkan sampai dilemparin batu nggak diterima. Nggak sesuai sama ekspektasi. Iya, nggak sesuai ekspektasi. Bahkan kalau di Mekah cuma dicaci maki, ini sampai pakai fisik, dilemparin batu dan lain sebagainya. Bahkan sampai terluka kakinya dan lain sebagainya. Luar biasa. Sampai Rasulullah habis itu berusaha mundur dulu lah, dia bilang mundur dulu, pulang gitu ibaratnya. Karena kan nggak diterima kan. Nah tapi sebelum sampai Mekah, beliau istirahat dulu gitu di dekat lembah gitu. Nah terus kata Allah perintahin ke Jibril gitu kan, coba bilang ke Nabi Muhammad gitu, maksudnya apapun yang dia minta kasih aja gitu lah ibaratnya. Wow, jadi Allah ngasih arahan ke malaikat Jibril untuk menyampaikan pesannya. Iya, udah kasih aja kalau dia minta apa aja gitu. Akhirnya, bahkan sampai ya akhirnya malaikat Jibril kan datengin nih, bahkan sampai bilang apapun yang kau minta akan aku lakukan, bahkan jika aku ingin engkau mengangkat lembah itu dan aku tumpahkan ke suku Bani Saqif tadi akan aku lakukan gitu. Tapi jawaban Rasulullah yang paling di luar akal menurut gua. Kita dengarkan bersama-sama. Kata Rasulullah, la fa innahum la ya'lamun. La ilaha. Artinya jangan. Mungkin mereka nggak tahu gitu loh. Kalau kita mah udah lemparin dah, apa sekarang terbalikin. Iya, nafsu ya maksudnya kayak gue di sini mau menyelamatkan elu. Iya. Tapi kenapa lu nggak mau? Ya udahlah, gue binasain. Lemparin semua gitu. Rasulullah enggak, karena Rasulullah bilang boleh jadi nanti dari mereka akan lahir orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Lihat kepribadian Nabi besar Muhammad. Keren ya? Seorang panutan yang harus menjadi panutan. Maksud gua gila ya, maksudnya out of the box banget lah. Kalau orang kita mah ya Allah udah kebawa nafsu kan, bener dah. Udah pengen nonjok aja nabok gitu. Di sini ada hikmah, bahkan sebelum Isra Mi'raj ada hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Dalam arti begini, setiap perbuatan yang kita lakukan yang tujuan untuk kebaikan pasti ada ujiannya dulu. Betul. Pasti ada ujiannya dulu. Betul. Dengan Allah ini pengen ngelihat seberapa serius. Ya, betul. Misalnya kita juga ngebangun channel lah contohnya ya kan. Seberapa serius gitu kan, banyak dan juga komitmen, waktu, tempat, mood. Ya, bahkan misalnya pemerintah yang misalnya kepala daerah lah mau membuat kebijakan apa dicemooh warga gitu. Oh iya. Apa misalnya ya. Itu cobaannya gitu. Ada cekcok dulu di awal. Contoh begitulah, atau bahkan mungkin ada ulama ustadz yang berdakwah ya ada yang cobaan juga yang nggak diterima dan lain sebagainya. Itu Allah pengen ngelihat betapa kita juga seberapa gitu. Seriusnya lu dalam melakukan hal ini. Iya, untuk kebaikan gitu maksudnya. Nah habis itu beliau pulang, Rasulullah kan datanglah pada beberapa hari pas saat malam itu undangan untuk menuju invitation. Iya, Sidratul Muntaha gitu. Isra Mi'raj baru dimulai di situ ya. Betul. Nah, terus yang paling yang tadi bisa kita ambil dari hikmahnya juga peristiwa sebelum Isra Mi'raj ya. Iya. Yang jawaban Rasulullah tadi. Yang ketika luar biasa. Mau ditimpain gunung kata malaikat, Rasulullah bilang jangan, siapa tahu mereka nggak tahu. La innahum la ya'lamun. Artinya adalah kita kalau misalnya membalas apapun yang orang berikan kepada kita sesuai porsi aja. Betul. Bukan berarti kejelekan dibalas kejelekan gitu. Kita nggak ada bedanya sama mereka. Iya. Kalau misalkan mereka jelek, kita ngebahas dengan hal yang sama ya, perbedaannya. Misalnya lu dipukul, jangan balas pukul. Videoin, laporin polisi. Luar biasa. Luar biasa. Betul. Out of the box. Antum mantap sekali. Iya, bener visum ini. Ini agak masuk gitu. Kalau lu pukul lagi ya gak dapet apa-apa gitu. Iya, karena udah terjadi baku hantam. Iya gitu. Nah itulah akhirnya di peristiwa Isra Mi'raj kan luar biasa banget kan. Iya, gue bakal sedikit coba ngejelasin sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Jadi pada mulanya itu Nabi Muhammad ini pergi ke atas sana dengan kuasanya Allah. Iya, pertama sih dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa dulu, iya benar. Nah, ini kan secara singkat ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang, tadi katanya bahasanya invitation itu bagus banget.
Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta untuk hanya sekedar wisata ya. Iya. Itu kan perjalanan. Ini jiwa kita orang. Iya, itu kan perjalanan. Kebanyakan perjalanan kan wisata ya kan. Tapi ini juga. Iya, kalau wisata mama pengajian biasanya akhir tahun. Betul. Sebelum puasa. Field trip sebelum puasa. Iya kan penutupan dulu. Iya betul. Penutupan biasa di puncak tuh ya kan, nyewa villa. Nah, enggak. Tapi di sini ada maksud dan tujuan tersendiri. Nah, di sini Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salah satu perintah. Betul? Yang kita bisa sebut dengan sholat. Pada mulanya itu sholat yang harusnya kita kerjakan di dalam satu hari berapa pada nih? 5 sekarang. Iya. Oh iya, awalnya 50. 50. Kalau 50 loh. Ya kita nggak tahu ya, mungkin 1 menit atau persekian detik. Kalau segituan kalau nggak salah ya, 15 menit sekali. 15 menit sekali azan. Tuh, lihat muadzin kagak berhenti napasnya. Iya juga sih. Ya maksudnya sekarang kalau 5 waktu aja kita ya berat lah bisa dibilang. Iya. Kadang bahkan ada yang bolong juga. Bolong juga. Begitu. Coba 50. Ya Allah. Ini luar biasa banget. Dan di sini ada negosiasi dalam arti bukan nggak terima ya, tapi karena Nabi Muhammad ini tahu kapasitas nilai keimanan yang dimiliki oleh umatnya seberapa. Iya. Jadi Nabi di sini menunjukkan rasa sayangnya. Bahkan nih waktu pertama Nabi sampai ke Sidratul Muntaha kan, ada yang gua tahu maksudnya ada riwayat kalau nggak salah begitu. Kan Nabi Muhammad bilang at-tahiyatulillah atau at-tahiyatus sholawatulillah itulah bacaan tasyahud itu. Iya. Kan Allah jawab assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas. Iya, maksudnya Allah nih nyambut Rasulullah kan. Iya. Rasulullah bilang dia nggak mau sendirian malah assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Rasulullah mikirin kita semua ibadnya yang mau ibadnya tuh apa ya? Umatnya ya yang mau beramal soleh. Jadi Rasulullah nggak mau selamat sendiri. Lihat redaksinya assalamualaikum loh. Iya, padahal Allah udah bilang assalamualaikum. Emang udah buat lu lah. Iya. Tapi Rasulullah sendirian. Assalamualaikum pakai nahnu ya kan? Iya. Pakai dhamir nahnu. Wa ala ibadillah sholihin, umatnya yang mau beribadah soleh. Itu luar biasa ini. Masa sih kita nggak mau sayang sama Nabi sih, gitu kan? Nah, sudah selesai seperti itu, barulah perintah sholat ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi, nah di sini juga, tar dulu sebentar guys. Nah di sini ada nih, jadi ada satu pembahasan tentang sholat yang mesti kita tahu. Ini kita bahas kulitnya aja ya. Iya, nggak usah terlalu ini. Jadi di dalam kitab ini Taqriratus Syadidah fi Mas'alatul Mufidah lil Imam Syekh Zain bin Ibrahim Ismail. Nah, di sini beliau menulis kalau misalkan sholat itu adalah secara bahasa lughatan ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Jadi kalau misalkan orang sholat kagak pakai doa, iya sama aja bohong, karena doa itu adalah pamungkasnya, dalam arti ini jantungnya sholat tuh doa. Tapi kalau secara fikih itu syar'an ya jelas kan, af'alun wa aqwalun muftatahatun bi takbir wa muftatamatun bi taslim ghaliban ya kan. Perkara atau perbuatan atau ucapan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam pada umumnya. Karena yang ada yang enggak kayak gitu. Dalam arti enggak ada rukunya ada, ya kan, kayak sholat jenazah. Oh iya, ada. Ya kan? Intinya kan diawali takbir, diakhiri salam tadi itu kan. Nah, inilah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau bahasanya Pak Denny itu apa tadi? Oleh-oleh. Itu oleh-oleh yang luar biasa. Oleh-oleh Nabi Muhammad buat kita nih umatnya. Iya. Nah, berarti kan dari secara penyampaian perintah untuk sholat aja spesial. Nah, terlebih lagi kita harus memberikan perhatian yang sangat mendetail atau khusus terhadap penjagaan sholat ini sendiri. Ya karena kalau tadi secara fikih itu sholat doa kan. Iya, betul. Tapi kalau kita berbicara secara tata bahasa juga, sholah itu satu akar sama silah. Silah itu hubungan dekat ya. Hubungan yang dekat kan silaturahim tuh. Iya, betul. Hubungan yang dekat dalam arti silah itu artinya kalau misalnya lo habis ngobrol sama orang nih, habis ngobrol pulang nih masih inget sama dia gitu. Oh iya, masih ada ke bawah ya. Positif vibe-nya tuh dapat gitu. Iya, ada vibrasi yang tersampaikan. Nah, sedangkan sholat berarti kan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya gue bilang tadi sholat itu oleh-oleh yang luar biasa banget dari Nabi. Dan di sini tadi ada pelajaran lagi yang ketiga, tadi kan udah 2 ya yang gua sebutin. Itu bahwasanya dengan Allah ibaratnya mentakdirkan Siti Khadijah dan Abu Thalib wafat, Allah nih mau menunjukkan
kalau bahwasanya kalau lu bersandar sama manusia terbatas dan bisa meninggal. Betul. Bisa meninggal. Ada batas waktunya. Iya. Ada kadaluarsanya lah ibarat Allah orang. pengen ngasih sekarang gue pelindung utama lu, begitulah kata kasarnya. Iya. Jadi Allah sayang banget nih sama Rasulullah. Sekarang gue yang langsung ngelindungin lu, ibaratnya begitu. Nah, tempat bersandarnya. Alhamdulillahnya kita adalah umat nih. Iya. Untuk yang umat Nabi Muhammad ya, untuk yang umat Islam. Alhamdulillah kita sebagai umatnya nih. Iya, betul. Oleh karenanya ini udah luar biasa banget, dahsyat banget. Dan bahkan itu ya. apa? Lanjut. Ya, dan bahkan kalau kita tahu kan sholat itu kan wajib ya. Wajib. Sholat itu kan wajib. Tapi coba kita lihat di dalam kepribadian Nabi nih. Nabi itu menganggap sholat itu sebagai salah satu hal yang luar biasa. Ada di dalam hadis itu di kitab Nasoih, kalau nggak salah, Nasoihul Ibad dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Di situ dikutip, hubbiba ilaika min dunyakum. Ada beberapa hal yang aku cintai di dalam dunia ini. Disampaikan sama Nabi 3. Yang pertama al-tib, wangian. Nabi itu suka wangi. Yang kedua an-nisa, Nabi itu suka mengangkat derajat wanita. Dulu kan kita jahiliyah. Nah, wanitanya diperbudak lah. Nah, yang terakhir wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan aku jadikan salat itu sebagai pelipur lara, penenang hati. Itu betul. Nabi nggak nganggep salat itu kewajiban, bro. Betul. Tapi lebih tinggi daripada kewajiban. Iya, karena memang sholat itu kan kebutuhan ya. Karena kan silah tadi ya, iya, yang lu bilang. silah tadi. Karena kan gini, ala bidzikri tatma'innul qulub, dengan berzikir hati tenang. Dan di surat Toha gitu kalau nggak salah, ilahi anaf la ilaha illa ana fa'budni. Iya. Enggak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Tuh, dan lakukanlah sholat dengan untuk mengingatku. Dengan sedangkan tadi zikir itu untuk menenangkan hati. Ya itu jadi nyambung gitu. Berarti dengan menyembah Allah hati tenang. Makanya gue bilang sholat itu oleh-oleh yang luar biasa, yang sebaik-baiknya oleh-oleh. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang sebenarnya feedbacknya buat lu. Iya, betul. Bukan buat Allah. Iya. Feedbacknya buat kita lagi. Gitu. Sekarang kalau misalkan kita sholat, kita nggak sholat, ya Allah tetap bakal jadi Allah. Iya. Tapi kalau kita nggak sholat, ya kita jadi apa kalau tanpa Allah? Karena gini, kan tadi Allah pengen Rasulullah itu bersandar kepada Allah, artinya lebih bertawakal. Ya ini juga untuk kita semua nih, hamba-hambanya yang lain. Nah, caranya kan Allah pasti ketika Allah pengen bilang lebih dekat sama gua, bahkan Allah ngasih caranya dengan sholat. Ada solusi. Ya, Allah ngasih jalan. Karena dengan sholat itu iman itu naik. Betul. Iya nggak sih? Iya, betul. Nah, dengan iman, ketika iman lu naik, tawakalnya naik. Iya. Nah, ketika tawakal naik, artinya positif, doa pasti dikabulin. Iya, segala sesuatu apapun yang kita minta atau mungkin yang kita pikirkan mungkin bisa menjadi vibrasi yang sangat positif bagi sekeliling kita. Iya, maksudnya ketika lu udah tawakal, pertolongan Allah tuh tiba. Tapi tadi akarnya kan dari sholat. Makanya kalau kata gua ambil kata-kata Ustadz Edi Hidayat ya, maksudnya bagaimana tuh Pak Denny? Ibaratnya kalau orang yang sholatnya bener, pasti apapun yang diminta dikasih. Betul. Selama itu kebutuhan. Karena Allah ngasih yang kita butuh. Bukan yang kita mau. Iya. Tapi artinya kalau lu minta sesuatu tapi belum dikabulin, ya cek sholatnya. Gue juga sama nih. Gue juga masih introspeksi diri juga. Kita berdua juga lah. Betul. Iya. Enggak kalian dong. Kita berdua masih kurang benar, masih kurang perfect dalam mungkin menjaga, mungkin bagaimana tata caranya, mungkin masih banyak masalah kita. Tapi kita mencoba untuk, bahkan ketika ini kan gue mau podcast di sini, kalau gue pribadi ya, gue cari dong, maksudnya buka-buka lagi pelajaran dan lain sebagainya tentang Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Betul. Malah gue jadi dapat insight sendiri lagi gitu, dapat insight sendiri lagi gue. Ada pesan tersendiri yang masuk buat kita. Iya, jadi kayak gitu yang gue rasain. Betul. Emang itu adalah dahsyatnya agama ini ya. Iya, gue bilang kayak gitu. Makanya tadi luar biasa. Udah oleh-oleh yang paling dahsyat dah. Luar biasa memang. Oleh-oleh yang maksudnya ibadah tuh kan misalnya kayak bos ke anak buah. Ketika bos minta pasti feedbacknya buat bos. Iya. Nah, ini Tuhan ngasih perintah, feedbacknya buat lu gitu. Iya, bukan kagak ada ngaruh-ngaruhnya buat Allah tuh. Lu sholat nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Iya, maksudnya buat kita sendiri gitu loh. Iya. Itu yang menurut gue makanya luar biasa banget gitu. Makanya, nah tadi gue sangat setuju banget kalau misalkan yang tadi Pak Denny bilang di sebelum ada Isra Mi'raj, segala sesuatunya itu kita perlu diuji ya. Betul. Adanya ujian, adanya rintangan, dan itu memang terlihat ketika
pas lagi hari haknya Isra Mi'raj. Ya kan ada kesulitan dulu. Ada kesulitan. Bahkan ketika abis Isra Mi'raj, selesai Isra Mi'raj kan, terus Rasulullah itu diceritakan duduk di depan Ka'bah tuh. Abu Jahal, iya, betul. Lu ngapain bengang-bengong gitu. Iya. Karena Rasulullah mikirin semalam gua begini, kayak mimpi gitu nggak sih? Kok bisa? Iya, kalau bahasa kita. Iya, kok bisa gitu. Pasti dia juga nggak percaya manusia biasa kan. Terus Abu Jahal diceritain begini-begini, nggak bisa nggak gila. Iya betul. Ya karena memang awalnya udah nggak suka sih ya. Tapi nggak, gue juga makanya jadi bersyukur gue lahir sekarang. Karena mungkin kalau misalkan dulu, coba lu bayangin nih, dulu di suatu kampung, ada orang kagak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi, lu percaya? Dan sakti lagi. Ya nggak, lu mau percaya? Gue sih khawatir gue enggak. Iya, karena makanya. Ya nggak masuk akal banget gitu. Betul. Emang dan walaupun kayak sekarang kayak gini ya, walaupun kita beriman, kita lupakan dulu cara berpikirnya iman, tapi kita gunakan cara berpikir otak. Itu gimana caranya? Iya, maksudnya kalau sekarang nih lu lahir, ya orang tua lu Islam, masjid udah banyak, ya bisa lah percaya. Kalau zaman dulu kayaknya berat banget sih. Berat, emang betul. Ada suatu ajaran baru yang datang, kayak misalkan sekarang dah ada nabi baru, lu percaya nggak? Iya kan, nggak percaya. Pasti lah kan. Kalau sekarang sih udah jelas kan ada. Nggak bakal ada gitu, lagi. Iya. Cuma maksud gua, ketika lu ada di posisi zaman dulu, gua ngerasa wah berat banget. Jadi yang orang bisa beriman tuh, bisa jadi kita golongan itu ya? Bisa jadi kita yang nggak percaya, karena ya emang nggak masuk akal di kampung. Ibaratnya orang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, di mana pada saat itu orang-orang Arab pinter banget nyair. Iya, betul. Bisa dibilang orang-orang Arab tuh jago banget lah. Banyak penyair. Bikin syair. Ini kagak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya tanda kutip kan bodoh ya dalam lingkungan itu, bisa dibilang lah tanda kutip gitu. Ya masa percaya gitu loh. Iya, orang ikro ma'ana bikori. Iya kan? Iya makanya. Ma'ana bikori, gue nggak bisa baca. Iya. Maksudnya ya lu berat banget lah. Jadi para sahabat yang percaya itu luar biasa gimana nih. Dan menurut gua. Dan satu lagi ada hikmah yang gua ambil dari peristiwa hari H Isra Mi'raj ya. Kalau lu kan tadi yang pra itu sebelum kan. Iya. Di situ gua sangat percaya banget dengan adanya kekuasaan Allah. Dalam arti ya kun fayakun gitu. Allah mau sesuatu jadi ya bakal jadi gitu. Jadi gue di sini untuk kehidupan yang gue sekarang di momentum ini, ya gue akan mempertingkatkan lagi rasa keyakinan gue terhadap Allah. Kita sama-sama lah belajar. Terlebih lagi di dalam kita bermunajat atau meminta, berdoa lah. Iya. Gue yakin. Tadi dibilang kalau kita sholatnya udah bener, insya Allah pasti dikabulin apa yang diminta. Ya sekarang introspeksi aja, gue juga sama karena semua masih belajar juga gue gitu. Betul, kita masih belajar, masih kelas 2. Ya intinya tadi dengan peristiwa Isra Mi'raj seharusnya kita bersyukur bahwasanya ada oleh-oleh ibadah tadi. Iya. Nanti tuh ada ibadahnya sarana kita meningkatkan iman dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Ya itulah, mungkin teman-teman juga ibaratnya sering lah merayakan Isra Mi'raj, tapi implikasinya harus ada nih. Nah sekarang pada saat ini ya, kira-kira nih dari teman-teman semua sendiri nih, para majikan duit nih, apa sih yang teman-teman dapat dari momentum Isra Mi'raj saat ini? Coba dong komen di bawah. Biar kita bisa ngelihat juga apa yang teman-teman rasain, atau mungkin teman-teman punya insight tersendiri ketika di momentum ini. Oh, gue dapetnya kok ini ya luar biasa banget. Jadi kan kita bisa makin girang lagi. Yang mudah-mudahan apa yang tadi di video ini bisa kasih manfaat gitu ke teman-teman. Ya sekali lagi gue sama Rojo juga bukan maksud guruin, karena kita juga ilmu masih dikit banget dan mungkin ada sharing lah ya, jatuhnya sharing kan? Ada yang lebih paham juga mungkin kan yang nonton, karena kan ya kita juga nggak paham banget, tapi kita cuma ngerangkum lah, bisa dibilang sharing gitu, yang kita tahu gitu teman-teman semua. Betul. Oke, ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk video kali ini. Ya. Dan kalau misalkan ada kata-kata yang kiranya nggak bagus ya, kurang berkenan. Ya maafin lah ya, maafin. Tapi gue jadi heran di video ini jadi mode sopan ya. Oh iya bener ya. Itu nggak ketawa-tawa loh. Iya. Mungkin lagi pembahasannya lagi luar biasa. Iya. Jadi kita nggak renyuh. Iya, nggak ada waktu untuk bercanda. Jadi ya gitu. Mohon maaf ya kalau misalkan ada kata yang salah. Dan untuk teman-teman semua yang udah subscribe, makasih banyak untuk nonton sampai habis. Makasih banyak banget. Dan yang belum tonton, dimohon untuk klik ini. Ya, jangan lupa share, like, dan komen juga teman-teman semua. Untuk meningkatkan kita semangat. Makasih pokoknya buat semuanya udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.